Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan nama Hania Fasa dari kelompok 6. Jadi akan menyampaikan resume dari bab 1 dengan judul Kimia dan Pandangan Atom. Jadi kimia dan sains. Jadi di kimia itu kita berusaha untuk memahami, yang pertama ada struktur dasar materi, yang kedua kekuatan yang menentukan sifat-sifat yang kita amati. Di sini juga ada metode ilmiah, itu dengan arti pendekatan untuk mengumpulkan informasi dan merumuskan penjelasan. Para ilmuwan melakukan eksperimen di laboratorium, habis itu juga mengumpulkan data. Di laboratorium kita dapat melihat sesuatu, mendengar, mencicipi, merasakan atau mencium. Yang kita bisa ukur di laboratorium, mengatur data sehingga kita dapat melihat hubungannya. Habis itu di sini juga ada teori atom. Itu ada atom adalah partikel submikroskopik kecil menyusun semua zat kimia. Partikel terkecil memiliki semua sifat unsur yang diberikan. Nah, di atom ini terdiri dari proton, elektron, dan di sini juga dijelaskan ada reaksi kimia dan ada penguraiannya. Terus di sini juga ada elemen, ada karbon, emas, sulfur. Nah, jadi juga di sini ada simbol kimia dan unsur. Simbol kimia itu yang pertama contoh ada C, karbon, Ca, kalsium, Br, bromin, Ca, klorin, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada simbolnya. Kalau sodium itu tidak ada, nama latinnya natrium. Kalau kalium itu K, berarti nama latinnya kalium gitu. Besi itu Fe, berarti besi. Tembaga Cu, tembaga, dan sebagainya. Di sini juga ada penggabungan atau pencampuran zat murni. Nah, di zat murni itu ada unsur dan senyawa, komposisi selalu sama terlepas dari sumbernya. Campuran dapat memiliki komposisi yang bervariasi, terdiri dari 2 zat atau lebih zat, mis CO2 dalam air jumlah yang bervariasi dalam soda. Nah, di sini ada 2 kategori campuran, itu ada heterogen dan homogen. Jika homogen itu tuh semua tercampur. Di sini tuh contohnya ada jus jeruk. Dan ada juga campuran heterogen. Ini contohnya ada es dan air. Juga ada perubahan fisik. Contoh es menjadi cair, terus melarutkan gula dan atau garam. Habis itu ada perubahan kimia. Ini di sini juga ada contohnya emas palsu. Habis itu ada hukum kekekalan massa. Tidak ada pertambahan atau kehilangan massa yang terdeteksi dalam reaksi kimia bersifat kekal. Nah, di sini juga ada yang paling familiar, itu ada teori atom Dalton, atau bisa disebut yang menciptakan itu ada John Dalton. Mengembangkan teori dasar untuk menjelaskan hukum kekekalan massa, hukum proporsi tetap. Berpendapat bahwa jika atom ada, maka atom tersebut mempunyai sifat-sifat tertentu. Gitu. Ini ada buktinya di awal tahun 1980. Jadi di sini juga ada bagaimana cara kita untuk memvisualisasikan atom. Nah, yang pertama bisa digambar dengan bola seperti ini, dan itu bisa digambar dengan warna yang berbeda-beda. Di sini juga ada cara menggambar molekul.
Jadi 3 cara memvisualisasikan molekul. Yang pertama ada rumus struktur, yang kedua mode bola. Mode bola seperti yang di bawah ini, yang ketiga model pengisian ruang. Di sini ada rumus struktur, itu atom diwakili oleh simbol kimia. Ikatan kimia mengikat atom ditunjukkan dengan garis. Jadi ada kayak kakinya gitu. Nah, di sini ada representasi 3D molekul. Yang kedua ada model bola dan tongkat, bisa dilihat di sini. Yang bola itu atom, yang bunder-bunder ini atom, yang tongkat itu ada ikatan, yang bulat-bulat, maaf. Nah, yang ketiga ada model pengisian ruang. Nah, itu menunjukkan bahwa atom menempati ruang dalam molekul. Yang keempat ada molekul yang lebih rumit ini, model bola dan tongkat, model pengisian ruang. Hidrat mempunyai ciri-ciri yang beragam, di antaranya yaitu kristal yang mengandung molekul air. Contohnya kalsium sulfat dihidrat. Air tidak tertahan dengan kuat, dehidrasi, penghapusan air dengan cara pemanasan, serta sisa padatan bersifat anhidrat atau tanpa air. Ada penghitungan atom dengan menggunakan subscript. Jadi simbol kimia tersebut akan mempunyai subscript yang menunjukkan berapa banyak unsur yang menjadi bagian dari rumus tersebut. Tidak akan ada atau tidak ada subscript yang menyiratkan hanya satu subscript saja. Dia akan bernilai lebih dari satu. Lalu jumlah simbol kimia dalam kurun tersebut dijumlah ulang-ulang sejumlah dengan subscript yang tersedia. Titik timbul dalam rumusan menunjukkan bahwa zat tersebut adalah hidrat. Contohnya 6H2O mempunyai H2 serta atom O. H2 tersebut dikalikan dengan 6, yaitu 2 dikali 6 mempunyai jumlah 12. Lalu atom 1O tadi mempunyai dikalikan dengan 6, yaitu 6O. Lalu atom tersebut dijumlahkan menjadi 12 ditambah 6, yaitu 18 atom. Lalu teori Dalton. Jadi sekarang kita memiliki banyak alat untuk menjelaskan kebenaran dari teori ini serta konsekuensinya. Teori ini menyatakan bahwa semua molekul senyawa adalah sama dan menunjukkan atom-atom dalam rasio numerik yang sama. Semisal H2O. H2O atau air mempunyai perbandingan oksigen dan hidrogen sebanyak 1:2, yaitu mempunyai 1 atom O dan 2 atom H dalam setiap molekulnya. Atom O mempunyai berat 16 kali lebih berat daripada atom H. 1H mempunyai berat satuan massa, 1 satuan massa. Kalau atom O, 1O mempunyai 16 satuan massa. Jadi teori atom tersebut mempunyai beberapa keberhasilan, yaitu diantaranya menjelaskan hukum kekekalan massa, yaitu reaksi kimia berhubungan dengan penataan ulang atom. 2. Menjelaskan hukum perbandingan tetap, yaitu senyawa yang diberikan selalu memiliki atom-atom unsur yang sama dalam rasio yang sama. 3. Hukum proporsi ganda yang diramalkan. Ini belum ditemukan, namun beberapa unsur bergabung menghasilkan 2 atau lebih senyawa, misalkan SO2 dan SO3, mempunyai hukum proporsi berganda ketika 2 unsur menunjukkan atau membentuk lebih dari 1 senyawa. Massa yang berbeda dari satu unsur tersebut bergabung dengan massa yang sama dari unsur lain selalu berbanding sebagai bilangan bulat kecil. Atom tersebut bereaksi sebagai partikel yang lengkap dan utuh. Data ini digunakan untuk membuktikan hukum kelipatan perbandingan reaksi kimia. Jadi reaksi kimia, bila satu atau lebih zat bereaksi membentuk satu atau lebih zat baru, misalnya reaksi metana CH4 dengan oksigen O2 membentuk karbon dioksida CO2 dan air. Reaktannya CH4 dan O2 produk sama dengan CO2 dan H2O. Persamaan kimia. Persamaan kimia menggunakan simbol dan rumusan kimia untuk mewakili reaktan
dan produk. Reaktan di sisi kiri, lalu produk di sisi kanan dengan panah berarti bereaksi untuk menghasilkan, misalnya CH4 ditambah 2O2 dengan CO2 ditambah 2H2O yang memiliki koefisien angka di depan rumus menunjukkan berapa banyak setiap jenis molekul yang bereaksi atau membentuk persamaan berbunyi metana dan oksigen bereaksi menghasilkan karbon dioksida dan air. Struktur elektrolit atom menjelaskan tentang sejarah adanya atom atau terbentuknya atom. Sejarah atom bermula pada zaman kuno dengan gagasan-gagasan filosofis mengenai alam semesta dan materi, yang dimulai dengan filosofis kuno lalu dilanjutkan dengan model Dalton, penemuan partikel subanatomik, model Rutherford, model Bohr, teori kuantum, dan lain-lain. Ombak, jumlah gelombang yang mewakili suatu titik tertentu persatuan waktu disebut dengan frekuensi. Untuk gelombang yang bergerak pada kecepatan yang sama, semakin panjang gelombang, maka akan semakin kecil frekuensinya. Jadi, frekuensi yang lebih tinggi akan membentuk panjang gelombang yang lebih pendek, sedangkan frekuensi yang lebih rendah akan membentuk panjang gelombang yang lebih panjang. Panjang gelombang tersebut biasanya disebut dengan amplitudo. Penggambaran molekul bertujuan untuk menunjukkan urut-urutan atom yang terikat antara satu sama lain. Ada bentuk molekul 3 dimensi, mempunyai 3 cara memvisualisasikan molekulnya, yaitu dengan model bola, model tongkat, model pengisian ruang. Digunakan atau bertujuan untuk menunjukkan bagaimana atom-atom tersebut dapat terikat. Ikatan kimia mengikat atom ditunjukkan dengan garis-garis, contohnya CH4 atau disebut dengan metana. Jadi di bagian tengah tersebut ditulis C, dan C tersebut mempunyai garis-garis di ujungnya berisi 4 garis yang setiap garisnya diisi dengan atom H. Jadi dibacanya CH4 atau metana. Terus apa itu gelombang? Gelombang adalah medan listrik dan medan magnet yang berbentuk tegak lurus. Ada 3 misteri fisika pada abad ke-19, yaitu satunya radiasi benda hitam. Mengapa logam dapat bersinar saat dipanaskan? Elektron cahaya apa yang dipancarkan, dan lain-lain. Pertanyaan tersebut mempunyai jawaban, yaitu T yang lebih tinggi menyebabkan panjang gelombang cahaya yang lebih pendek. Semakin tinggi KE, semakin tinggi E, pasti ada hubungan antara E dan panjang gelombang, yang menyimpulkan bahwa energi terkuantisasi, energi datang dalam bentuk paket dan sebanding dengan frekuensi. Di sini sifat-sifat energi yaitu ada spektrum garis elemen, tabung pelepasan gas penuh dengan beberapa gas unsur, hanya memancarkan frekuensi cahaya tertentu. Unsur yang berbeda mengeluarkan warna yang berbeda, dengan kata lain energi yang berbeda. Lalu sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya tersebut ada cahaya putih. Cahaya putih menunjukkan spektrum yang berkesinambungan. Spektrum garis panjang gelombang distrik dapat diamati dengan unsur En. Lalu Niels Bohr mengadopsi asumsi bahwa Planck dan menjelaskan fenomena-fenomena ini dalam cara elektron dalam orbit yang diizinkan memiliki energi yang diizinkan tertentu. Gelombang itu terdiri dari satu gelombang. Ada yang terdiri dari banyak gelombang, atau bisa dibilang gelombang merambat. Nah, untuk gelombang merambat ini biasanya kalau dalam contohnya itu seperti
ada suara dari alat musik, atau biasa disebut gelombang suara. Ada gelombang ultrasonik. Biasanya ini dilakukan oleh paus untuk berhibernasi, untuk menemukan jalan. Lalu ada kelelawar untuk melihat mangsa, atau ada namanya SG biasanya. Nah, ada selanjutnya adalah bilangan kuantum. Bilangan kuantum. Kuantum itu sendiri, bilangan kuantum itu seperti 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 3P, 3D, 4P. Nah, di sini 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Apa sih perbedaannya dari keempat itu? Itu bisa dilihat dalam bentuk orbitalnya. Yang pertama ada orbital S. Nah, orbital S itu seperti ini. Itu hanya terdiri dari satu saja. Ini dibilang orbital S. Ada orbital P. Orbital P itu seperti ini. Itu terdiri dari ini Y, X, Z. Nah, ini adalah orbital P. Di sini dia memiliki dua lobus dengan bidang nodalnya dari duanya ini. Jadi ini titik temunya, ini nodal. Nodes, biasa disebut dengan nodes. Ini bisa bermacam-macam, bisa juga di sininya jadinya X, Y, Z, tetap menjadi dua lobus pada P. Untuk ini, untuk orbital P, ini orbital S. Selanjutnya ada orbital D. Orbital D ini seperti apa? Orbital D ini seperti ini. Jadi dia itu seperti bunga. Nah, orbital D ini memiliki dua bidang nodal. Jadinya antara sini dengan sininya itu, di sini kan nodalnya. Terus pas ada di sini sama sininya. Di sini nodalnya. Jadi terdiri dari dua nodal. Lalu memiliki 4 lobus. Ini lobus 1, 2, 3, dan 4. Orbital P dengan donat di sekitar pusatnya. Donatnya itu seperti ini. Ini donatnya. Untuk X di sini. Guys,